Halo, apa kabar? Mudah-mudahan, masih dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi, ada update terbaru dari BKN terkait, jadwal pelaksanaan tes SKD CPNS dan PPPK tahun 2021. Di sini saya mau, sedikit, info ya. Dan, menyampaikan lagi apa yang, disampaikan oleh, BKN, waktu sesi live streaming ya. Oke, jadi, eee, berdasarkan surat dengan nomor 7787/B/KS.01/SD/E/2021 itu perihal penyampaian jadwal SKD CPNS dan, seleksi kompetensi PPPK non-guru tahun 2021 dan ini, berdasarkan rekomendasi dari, Satgas Covid-19 ya. Sebelum saya masuk ke intinya jadi, eee, terkait tes SKD tahun ini itu, akan lebih, banyak, persyaratan atau, dokumen yang harus dipersiapkan dan, nanti, saya bahas di video selanjutnya ya. Oke, jadi, terkait jadwal SKD CPNS dan PPPK non-guru tahun, 2021 ini itu, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, terkait, jadwalnya dan, di sini saya mau info aja barangkali dari teman-teman yang belum tahu, untuk tes SKD CPNS dan PPPK tahun 2021 ini itu akan dimulai pada tanggal 2 September 2021. Jadi ini tanggal 2 September 2021 ini itu, bukan pelaksanaan serentak semua ya. Jadi, eee, ini ada sedikit info dari, BKN bahwa kalau, pada tanggal 2 September itu, nanti, akan dilaksanakan, sesuai urutan yang udah ditentukan ya sama BKN. Jadi, 2 September ini yang, bisa dilihat di pengumuman, itu, kalau tidak salah, jadi BKN akan memulai tes SKD-nya, di, untuk Kementerian Luar Negeri ya, itu kalau nggak salah ya. Jadi, mungkin susunannya itu yang pertama kementerian, terus kemudian, lembaga atau badan, dan nanti, Pemprov, kemudian, Pemda. Jadi 2 September ini, eee, info dari BKN itu, enggak semua teman-teman ya, misalkan teman-teman, eee, daftar di instansi Pemda. Nah, kemungkinan mungkin akan dilaksanakannya akhir September ya, atau mungkin awal Oktober. Jadi, bagi teman-teman yang, semisal belum, persiapan, entah itu, eee, terkait persyaratan atau latihan atau, tes, tryout-nya. Jadi, jangan, buru-buru ya langsung apa, langsung, eee, jadinya, enggak buru-buru nggak fokus nantinya. Jadi, mungkin untuk 2 September ini
info dari BKN dimulai oleh kementerian dulu ya, jadi masih ada waktu lah untuk teman-teman yang semisal belum siap gitu. Jadi masih ada waktu sih untuk eh, apa tesnya gitu. Oke, dan eh, untuk terkait sesinya atau waktu pelaksanaannya, itu BKN memberikan eh, 3 opsi ya kalau nggak salah. Jadi ada yang 3 sesi untuk pelaksanaan SKD-nya itu dilaksanakannya atau titik lokasinya itu bisa dilihat ya teman-teman di sini. Yang pertama itu ada BKN pusat, terus kemudian ada kantor regional 1 di Yogyakarta, terus ada kantor regional 2 itu di Surabaya, dan kantor regional 3 di Bandung, dan seterusnya sampai di Pekanbaru ya, kantor regional 12. Nah ini waktu pelaksanaannya 3 sesi ya. Yang dimaksud 3 sesi itu jadi ada yang dimulai pada pukul 6:30 ya, atau pukul 8, maaf. Ada yang dimulai pukul 8, terus ada yang dimulai pukul 11, dan ada yang dimulai pukul 2 siang. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya belum tahu ya terkait sesinya, nanti diinformasikan di instansi teman-teman ya. Jadi kalau saran dari BKN di bookmark aja atau disimpan ya. Jadi teman-teman jangan di close. Semisal teman-teman sudah buka instansi eh, yang teman-teman lamar gitu ya untuk di tes CPNS ini. Nah, si itunya jangan di close aja, biarkan menjadi papan pemberitahuan teman-teman. Jadi biasanya untuk eh, terkait informasi pelaksanaan tes, sesi pelaksanaan tes itu akan diinformasikan di instansi yang teman-teman lamar. Jadi eh, di BKN mungkin hanya umum saja ya, general saja. Nah, nanti untuk detailnya teman-teman bisa dilihat di instansi yang teman-teman lamar. Oke, terus terkait sesi ini itu ada beberapa step ya. Yang pertama registrasi dan pemberian PIN peserta ya. Jadi teman-teman yang baru datang nanti disuruh untuk registrasi, terus nanti diberi PIN peserta ya. Terus kemudian teman-teman titip barang, semisal teman-teman bawa tas gitu, atau bawa jaket mungkin atau apa, itu bisa disimpan di tas ya. Jadi ada tempat penitipan barang. Terus ada body checking. Nah ini body checking ini itu selain outfit ya, jadi nanti mungkin saya bahas di video selanjutnya apa saja sih yang harus dibawa, dan pakaian yang seperti apa sih yang diperbolehkan gitu ya. Nah jadi di body checking ini selain pengecekan teman-teman itu ada jadi semisal yang nggak harus teman-teman bawa gitu, seperti jam tangan, terus kemudian eh, gesper atau ikat pinggang, terus kemudian di saku teman-teman tuh nggak boleh ada apa-apa. Jadi teman-teman itu eh, masuk ke ruangan tes nggak bawa apa-apa kecuali KTP dan kartu
ujian tesnya. Dan mungkin untuk tahun ini ada sertifikat vaksin sama antigen ya, dan deklarasi sehat. Nah, nanti di body checking ini untuk detailnya saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi ini lebih ke ngecek aja sih, kayak teman-teman tuh bawa apa aja sih, semisal pas pas mau tes itu. Terus kemudian yang nomor 4 itu peserta masuk ruang tunggu steril. Nah, ruang tunggu steril itu maksudnya ruang tunggu biasa ya, cuman untuk sekarang itu dia lebih steril aja sih. Jadi ada protokol kesehatan yang lebih ketat kalau yang saya lihat itu di BKN. Terus ada perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Nah, ini udah mau mulai tes nih. Nah, kemudian nanti pelaksanaan SKD. Nah, hasil SKD CPNS itu bisa dilihat di live streaming YouTube ya kalau nggak salah, atau di channel YouTube-nya BKN gitu ya. Nah, nanti akan diinformasikan di situ yang pertama ya. Dan yang kedua nanti ada di pemberitahuannya di website instansi teman-teman yang kalian lamar gitu ya. Dan eh, di akun juga ada sih, kalau kalau setahu saya itu di akun juga ada nanti bagi teman-teman yang lolos tahap SKD itu nanti ada kok di akunnya itu persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk lanjut tahap SKB ya. Dan ada sesi penyemprotan disinfektan ya. Jadi habis selesai tes disemprot, terus nanti untuk sesi 2 juga sama, habis selesai tes disemprot dan sampai seterusnya. Ini mohon teman-teman diperhatikan aja ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, nanti si uh, sesinya, bagi teman-teman yang belum tahu, nanti itu diinfokannya 7 hari kalau nggak salah, 7 hari sebelum teman-teman mau tes SKD ya. Jadi bisa dipersiapkan dulu, nggak harus buru-buru, dan tentu dimatangkan lagi aja. Soalnya teman-teman kan udah berjuang sampai titik ini tuh, pasti perjuangannya cukup berat ya untuk tes SKD tahun ini. Apalagi uh, diwajibkan vaksin vaksin per tahap 1, terus ada antigen juga. Jadi mohon dimaksimalkan lagi dan jangan sampai kendor aja sih, itu untuk sarannya dari saya. Oke, dan kemudian di sini ada lokasi untuk 4 sesi ya, 4 sesi. Jadi ini lebih ke unit pelayanan terpadu ya, dan ada kantor regionalnya juga sebagian. Sama saja, jadi hanya sesinya bertambah menjadi 4 gitu seharinya. Dan kemudian nanti bagi teman-teman yang dapat hari Jumat khusus, itu akan ada 2 sesi ya. Jadi lebih lebih di dipercepat. Dan untuk PPPK non guru juga sama. Jadi pada dasarnya untuk protokol kesehatannya itu distandarkan ya, baik itu untuk CPNS dan PPPK. Hanya nanti untuk PPPK itu
disebutnya pelaksanaan seleksi kompetensi ya. Kalau kalau untuk PNS itu seleksi kompetensi bidang. Oke, nah saran dari saya sih yang pertama teman-teman, kalau semisal mendaftar di kementerian gitu ya. Nah, teman-teman dipersiapkan mulai dari sekarang ya, karena untuk kementerian itu info dari BKN ada kemungkinan di awal September ada, dan kalau paling eh, lambat itu di pertengahan ya. Karena di yang pertama itu susunan instansinya kementerian dulu, dan nanti dilanjut ke lembaga, terus ada Pemprov dan ada Pemda. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar di kementerian, dipersiapkan dari sekarang persyaratannya, biar nanti enggak buru-buru ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali tes SKD, saya sarankan ketika mau tes itu teman-teman semisal udah sampai nih di lokasi tesnya, teman-teman jangan ini apa, jangan makan terlalu banyak gitu ya, atau semisal minum terlalu banyak. Nanti eh, dikhawatirkan ya, ini khusus bagi teman-teman yang eh, masih grogi atau aduh gimana nih gitu. Nanti eh, bolak-balik ke WC terus ya. Jadi disarankan sejam lah atau mungkin 2 jam sebelum mau tes itu teman-teman stop gitu, jangan jangan dulu makan, jangan dulu minum. Jadi biar si pencernaannya tuh nggak ngeganggu pas teman-teman mau tes ya. Dan terus nanti bagi teman-teman yang apa pergi ke tempat tesnya menggunakan kendaraan pribadi itu, di gerbang ya, di gerbangnya eh, sudah ada kayak semisal teman-teman pakai jaket nih dari rumah terus ke tempat SKD, nah itu di gerbangnya itu teman-teman dibuka aja dulu gitu ya, jadi turun dulu bentar, dibuka dulu. Jadi saya ngasih tahu aja kalau 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 nanti pas udah mau sampai di lokasi tesnya itu dibuka aja dulu gitu, si jaketnya melipir aja dulu. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman. Ya, jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Dan mulai dari sekarang, teman-teman coba usahakan untuk dapat vaksin ya. Dapat vaksin minimal tahap bagi teman-teman yang sudah tahap 1 mungkin udah aman ya. Nah ini bagi teman-teman yang belum dapat vaksin, coba berusaha dari sekarang, barangkali ada di desanya atau mungkin di tempat teman-teman kerja sekarang itu eh, ada yang menyelenggarakan vaksin untuk umum, karena untuk tes SKD tahun ini itu diwajibkan minimal vaksinasi tahap 1 ya. Eh, itu kalau semisal di daerah teman-teman itu ada yang menyelenggarakan vaksin. Nah, kalau menurut info dari BKN itu eh, kalau teman-teman di daerahnya belum ada yang apa belum dapat kuota vaksin, itu bisa nanti kirim surat pernyataan ke BKN langsung ya. Itu bisa via email, bisa via apa WhatsApp atau media sosial mungkin. Jadi teman-teman kirim surat bahwa teman-teman itu sudah nyari vaksin cuman belum dapat gitu. Di daerahnya emang belum ada kuota vaksin, atau teman-teman di tempat kerjanya sekarang itu belum ada penyelenggaraan vaksin. Nah, itu bisa jadi toleransi teman-teman buat ikut tes SKD tanpa kartu vaksin.
asal teman-teman mengirim surat pernyataannya itu nanti H-1 ya minimal. H-1 maksimal. H-1 jangan sampai H plus. Nah itu kalau semisal sudah H plus teman-teman mohon maaf bakal dinyatakan gugur. Oke, ya mudah-mudahan dilancarkan semua bagi kita yang menyelenggarakan tes, dan mudah-mudahan lulus semua ya, dan terutama masuk rankingan ya, dan sampai tahap akhir untuk mendapatkan NIP. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan ditulis saja di kolom komentar di bawah. Dan kalau teman-teman berkenan, boleh di subscribe atau di share ke teman-teman kalian biar informasinya lebih luas ya. Dan terima kasih, bye.